Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvana Mira Megatalia, NIM 1021810012. Jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai strategi manajemen yang ada pada perusahaan L'Oreal. Pertama-tama, jadi perusahaan L'Oreal ini didirikan sejak tahun 1909 dan kantor pusatnya berada di kota Paris. Lalu fokus utama L'Oreal Group adalah industri perawatan diri yang memasarkan produk skincare dan make up. Yang pertama yaitu bagaimana eksternal analisis dari perusahaan L'Oreal dalam periode 5 tahun mendatang. Lalu untuk analisis eksternal dari produk L'Oreal ini yaitu yang pertama ada dari sektor ekonomi. Nah, mengingat kondisi perekonomian yang tidak stabil karena pandemi, maka bisa dikatakan bahwa konsumen akan mengalami penurunan dalam membeli kosmetik. Tapi nyatanya saya lansir dari beberapa sumber di internet bahwa daya tarik konsumen terhadap industri kecantikan ini meningkat selama pandemi karena mungkin konsumen menyadari bahwa merawat diri itu sangat penting apalagi pada kondisi pandemi sekarang ini. Jadi tidak ada perubahan mengenai faktor ekonomi pada analisis eksternal ini. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis eksternal pada bidang teknologi. Nah, perubahan teknologi ini membawa dampak pada perubahan gaya hidup dan pola konsumsi pasar. Jadi misalnya sekarang ini apalagi di masa pandemik ini, maka orang-orang jarang atau tidak keluar rumah. Jadi mereka memanfaatkan sosial media mereka atau internet mereka untuk berbelanja melalui via online. Jadi tidak perlu datang untuk ke tokonya. Jadi selanjutnya yaitu ada faktor analisis eksternal pada bidang hukum. Nah, ini semua produk L'Oreal sudah lulus BPOM. Nah, mengingat BPOM ini merupakan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi semua produk yang sudah diseleksi atau sudah dicap lulus BPOM merupakan produk yang aman digunakan. Selanjutnya yaitu ada analisis eksternal pada bidang sosial budaya. Nah, ini merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan skincare atau make up. Jadi perusahaan L'Oreal ini tidak langsung secara luas dikenal oleh masyarakat, tetapi melalui tahapan-tahapan untuk dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu bagaimana kita menilai internal perusahaan hingga saat ini dan bandingkan dengan analisa industri di mana perusahaan bersaing. Selanjutnya yaitu analisis internal pada L'Oreal, yaitu dari segi harga. Dari beberapa orang menganggap bahwa produk L'Oreal ini harganya cukup lumayan tinggi, tetapi ini diiringi oleh kualitas produk yang tinggi juga. Lalu selanjutnya yaitu ada bidang keuangan. Nah, biaya pemasaran yang tinggi yang digunakan oleh L'Oreal, mengingat L'Oreal menggunakan biaya pemasaran di berbagai platform seperti sosial media dan katalog-katalog lainnya. Selanjutnya yaitu dari segi SDM. Nah, melalui perekrutan yang ketat. Lalu dibandingkan dengan produk lainnya yaitu harga atau produk yang dimiliki oleh produk lain itu masih ada yang di bawah produk L'Oreal. Tetapi produk atau kualitas yang dimiliki yaitu biasa dan tidak sebanding dengan produk yang dimiliki oleh L'Oreal. Dari segi keuangan juga biaya yang digunakan pemasaran yang tinggi dan SDM yang digunakan standar, berbeda dengan SDM yang digunakan pada L'Oreal. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana kita menilai prospek perusahaan kita dalam jangka menengah. Menurut saya, prospek L'Oreal dalam jangka waktu menengah cukup baik karena bisa dilihat bahwa selama pandemik ini masyarakat memiliki kesadaran lebih mengenai pentingnya merawat diri. Ini saya mencari atau meriset data yang ada di internet bahwa minat konsumen terhadap produk kecantikan ini selama pandemik meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, walaupun adanya pembatasan social distancing selama pandemi, mereka juga bisa berbelanja secara online dan tidak perlu datang ke toko langsung. Jadi, ini tidak menghalangi mereka untuk tetap belanja di L'Oreal atau produk kecantikan lainnya.
Nah, selanjutnya yaitu ada melakukan analisa strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan hingga saat ini. Strategi yang digunakan oleh L'Oreal ini yang pertama yaitu produk yang berkualitas. Jadi ia menghasilkan atau memproduksi produk yang berkualitas. Jadi walaupun harga yang ia miliki ini mahal, tetapi produknya berkualitas. Jadi konsumen merasa puas atau tidak kecewa saat membeli produknya. Yang kedua yaitu pasar yang sangat luas. Yang ketiga yaitu inovasi produk. L'Oreal ini selalu menciptakan inovasi-inovasi produk terbarunya yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat yaitu strategi pemasaran yang bagus. Ia menggunakan semua sosial media untuk pemasaran. Jadi seperti contoh, ia menggunakan selebgram atau artis-artis sebagai ambasadornya untuk memasarkan produk ini. Selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi terhadap peningkatan optimasi sumber daya dan bisnis level strategi. Nah, yang pertama yaitu adalah meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini semisal contohnya pada musim kemarau, maka L'Oreal bisa menciptakan suatu produk yang bisa menghidrasi kulit agar tidak kering. Lalu semisal juga L'Oreal bisa menciptakan lebih banyak variasi atau warna foundation sesuai dengan warna kulit masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah meningkatkan teknologi yang dimiliki yang bisa digunakan untuk strategi pemasaran yang lebih luas. Jadi bisa menggunakan seluruh platform yang ada untuk pemasaran L'Oreal ini. Lalu menciptakan strategi agar konsumen lebih gampang dalam berbelanja. Mengingat sekarang ini adalah selama masa pandemi, maka orang akan malas atau tidak keluar rumah. Jadi mereka menggunakan teknologi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.